Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Karena kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu mengenai perubahan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Karena kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu mengenai perubahan ekosistem. Anak-anakku sekalian, ekosistem adalah suatu sistem yang tidak statis, namun selalu dinamis dan mengalami perubahan struktur maupun fungsinya. Perubahan ini mungkin hanya fluktuasi setempat yang tidak berarti, tetapi mungkin saja hal ini cukup besar sehingga dapat mengubah stabilitas hubungan suatu ekosistem. Perubahan ekosistem bisa disebabkan oleh hal-hal berikut, seperti adanya perkembangan secara alami suatu ekosistem, di mana ekosistem tersebut mengalami perubahan-perubahan secara alami yang berkembang untuk menuju suatu keseimbangan. Nah, perkembangan alami ini dikenal dengan istilah suksesi. Anak-anakku sekalian, ekosistem adalah suatu sistem yang tidak statis, namun selalu dinamis dan mengalami perubahan struktur maupun fungsinya. Perubahan ini mungkin hanya fluktuasi setempat yang tidak berarti, tetapi mungkin saja hal ini cukup besar sehingga dapat mengubah stabilitas hubungan suatu ekosistem. Perubahan ekosistem bisa disebabkan oleh hal-hal berikut, seperti adanya perkembangan secara alami suatu ekosistem, di mana ekosistem tersebut mengalami perubahan-perubahan secara alami yang berkembang untuk menuju suatu keseimbangan. Nah, perkembangan alami ini dikenal dengan istilah suksesi. Perubahan yang lainnya adalah perubahan karena faktor luar, di mana ekosistem dapat berubah karena berbagai faktor luar, biasanya akibat ulah manusia. Contohnya adalah perubahan iklim di suatu ekosistem yang disebabkan oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan penyalahgunaan daripada lahan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya. Perubahan yang lainnya adalah perubahan karena faktor luar, di mana ekosistem dapat berubah karena berbagai faktor luar, biasanya akibat ulah manusia. Contohnya adalah perubahan iklim di suatu ekosistem yang disebabkan oleh faktor manusia, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan penyalahgunaan daripada lahan yang digunakan oleh manusia dalam kehidupannya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang suksesi primer. Proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke suatu arah secara teratur disebut dengan suksesi. Nah, suksesi terjadi akibat dari perubahan lingkungan fisik dalam suatu komunitas. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau yang disebut dengan ekosistem yang klimaks. Dikatakan klimaks karena ekosistem tersebut sudah stabil atau tidak akan berubah lagi. Nah, di dalam gambar, di sana terdapat rangkaian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem, dimulai dari gangguan alami sampai kemudian suatu ekosistem tersebut akan kembali lagi menjadi suatu ekosistem awal. Nah, salah satu contohnya adalah yang disebut dengan suksesi primer. Suksesi primer adalah contoh klasik untuk menggambarkan bagaimana peristiwa suksesi primer yang terjadi di suatu tempat.
Salah satu contohnya adalah yang disebabkan karena gempa bumi atau kejadian di Gunung Krakatau di Jawa Barat. Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus. Semua kehidupan di gunung tersebut musnah. Nah, kemudian 100 tahun kemudian ternyata di tempat tersebut sudah terbentuk hutan kembali. Jadi, kesimpulannya bahwa suksesi primer itu akan kembali lagi menghasilkan suatu komunitas puncak atau komunitas klimaks, akan tetapi memakan waktu yang sangat lama. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana proses suksesi primer itu terjadi? Yang mula-mula berkoloni adalah sejenis lumut kerak atau lichen dan beberapa jenis lumut tertentu. Sedangkan asam-asam yang diekskresikan oleh lichen itu akan menghancurkan substrat batuan dan menyediakan sedikit tanah. Nah, kemudian partikel tanah tambahan terbentuk karena penghancuran oleh iklim dan terbawa oleh angin. Penghancuran dari iklim pembusukan terhadap lichen dapat menambahkan sedikit humus. Nah, proses inilah yang kemudian menyebabkan lumut tersebut akan menetap. Nah, setiap musim terdapat pertumbuhan baru yang lama yang dapat membusuk. Nah, keadaan ini dapat menyediakan humus bagi organisme yang lain. Nah, kemudian prosesnya tidak lama kemudian tersedia cukup tanah untuk tanaman paku-pakuan. Dan kemudian tumbuh rerumputan, kemudian semak atau perdu. Nah, demikian. Nah, keadaan ini menyediakan kondisi pertumbuhan yang amat baik untuk biji-biji tumbuhan tanaman tinggi ya, berupa pohon-pohonan. Biji, spora, dan benih dalam bentuk lain datang dari luar dan sampai ke substrat yang baru dibawa oleh angin, air, atau hewan. Bahkan tumbuhan atau organisme lain yang mampu menghuni untuk pertama kali ini disebut dengan tumbuhan yang pionir atau vegetasi perintis. Disebut vegetasi perintis karena organisme tersebut mampu membuka lahan untuk hidupnya organisme yang lain. Suksesi yang terjadi pada suatu lahan yang rusak total, biasanya tidak ada organisme yang hidup, ini kemudian disebut dengan suksesi primer. Anak-anakku sekalian, berbeda dengan suksesi primer, suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya yang belum terganggu. Nah, jenis suksesi ekologi ini biasanya terjadi karena kebakaran, kerusakan oleh manusia, dan karena gempa bumi. Proses suksesi sekunder pada umumnya lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer, karena pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahapan komunitas pionir. Kerusakan ini hanya terjadi pada sebagian saja dari komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan tersebut akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Nah, contoh daripada suksesi sekunder adalah seperti pada penebangan hutan atau juga adanya gangguan alami seperti banjir, kebakaran, adanya angin ribut, kemudian gangguan-gangguan buatan dari manusia seperti penebangan hutan atau pembakaran padang rumput dengan disengaja. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa mengakibatkan terjadinya suksesi sekunder. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi ekologi di Indonesia antara lain berupa tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan dan tidak terurus. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan kita mengenai yang dinamakan dengan perubahan ekosistem ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Demikian saja, tetap semangat terus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.